Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam Islam, mahram adalah batas yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tak hanya mengatur siapa yang boleh dinikahi, tapi juga mengajarkan adab dalam berinteraksi. Ada mahram karena nasab, pernikahan, dan persusuan. Semuanya memiliki batas syariat yang tidak boleh dilanggar. Dengan memahami batas ini, kita belajar bahwa Islam menjaga kehormatan, bukan membatasi kebebasan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas tuntas makna mahram dalam Islam serta memahami batas-batas yang menjaga kesucian hubungan dan kehormatan diri. Semoga dari pembahasan ini kita semakin hati-hati dalam menjaga adab dan batas pergaulan agar hidup kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah, walafiat seperti Mbak Mila. Alhamdulillah, makin sibuk. Seperti para pemirsa juga amin, sehat. Amin, mudah-mudahan. Nah Pak Kiai, doa dong mungkin kepada pemirsa yang saat ini kondisinya mungkin setengah tidak enak badan. Karena cuaca juga kan sebentar panas, sebentar hujan, jadi mungkin ada yang kurang sehat. Apa Pak Kiai? Iya, pertama kita sudah didoakan sama Nabi, Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada pagi hari. Tuh, jadi kalau pagi hari jangan tidur, pagi hari bangun, bekerja, pagi hari belajar, pagi hari beraktivitas, maka dia sudah mendapatkan doa itu. Nah, adapun orang yang sedang dikasih oleh Allah, kasih sayang, sakit, sebenarnya suruh istirahat. Oh, itu. Ya, sebenarnya suruh istirahat, tubuhnya itu sudah mengeluh, tubuhnya bilang sama Allah nggak kuat nih, kemudian Allah beri sakit gitu. Maka cara pandang yang semacam ini dia akan selalu bersyukur bahwa nggak ada yang jelek, semua pemberian Allah itu bagus. Gitu. Semua pemberian Allah itu bagus. Waktunya istirahat, menyimak gapai kemuliaan ya Pak Kiai. Masya Allah. Betul. Baik Pak Kiai, nanti kita akan bahas terkait mahram. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kita membahas tentang mahram. Ini hal yang sering kali kita dengar, tapi kadang-kadang pada prakteknya, pelaksanaannya, seringkali salah kaprah. Sebelum ke prakteknya Pak Kiai, sebenarnya konsep mahram itu seperti apa? Definisinya seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Ya, mahram itu rahimun wa mahramun adalah orang yang tidak kekerabatan yang kerabat itu dari kata korib, dekat. Jadi orang-orang dekat yang tidak boleh dinikah. Yang kedua, orang-orang yang batasan tentang memandang matanya itu lebih bebas. Jadi kalau mahram itu bisa pertama karena nasab, karena keturunan. Yang kedua karena rodoa, karena persusuan. Yang ketiga karena musarrohah. Musarrohah itu persemendaan, bahasa Indonesianya itu. Pernikahan. Persemendahan itu artinya karena adanya perkawinan, pernikahan kita, maka ibu mertua, bapak mertua itu menjadi mahram seketika kita menjadi menantu dari mereka. Nah, kenapa dia mahram? Karena mahram itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu perkawinan. Kalau sudah cerai ya sudah bukan suami istri. Tapi kalau dia sudah menikah, ibu mertua, bapak mertua itu tidak ada secondnya, nggak ada bekasnya. Walaupun sudah tidak berpisah misalnya. Tidak berpisah suami istri itu, nah ibu bapaknya itu tetap jadi mahramnya dia. Dia selamanya sampai dia harus memberikan kehormatan, dia mesti banyak berbagi, dia memberikan doa untuk memberikan kebahagiaan. Nah, jadi termasuk kelonggaran dalam memandang. Artinya tidak seketat orang-orang yang ajam, orang-orang yang bukan lawanannya mahram itu ajam. Kalau orang-orang di luar yang ajam itu kan memang muka dengan telapak tangan saja bagi wanita. Tetapi kalau dia mahramnya itu tidak seperti itu. Oke. Ya, Jadi, lebih longgar.
pada dasarnya mahram adalah orang dekat ya bahasanya yang kemudian tidak boleh dinikahi. Nah kadang-kadang orang suka salah kaprah Pak Kiai, kemudian bukan muhrim. Jadi sebenarnya mahram dengan muhrim itu berbeda. Beda. Kalau muhrim itu sebenarnya Kalau apa Pak? muhrim itu ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun, itu orang yang berpakaian ihram. Jadi kalau orang yang sedang berihram haji atau berihram untuk umrah, maka dia disebutnya muhrim. Tapi kalau dia itu orang dekat yang kita menjadi orang tidak boleh dinikahi, namanya mahram. Jadi jelas Mahramun, perbedaannya. ya. Jangan ketukar-tukar ya Pak Kiai. Ya. Biasanya bukan muhrim, bukan muhrim, mahram. Bukan mahram, ya. Bukan mahram. Baik. Tadi kan Pak Kiai menjelaskan sebenarnya mahram itu ada 3 sebabnya. Karena kemudian keturunan, persusuan dan juga pernikahan. Kalau untuk dari keturunan itu siapa saja Pak Kiai berarti? Ya, ke atas. Ke atas ya. Ya, ibu, bapak, nenek itu ya. Ke samping, ya, apa itu ke bawah, anak, cucu, ya itu termasuk. Sebab kalau ke samping hanya batasan kepada tante sama paman saja itu yang menjadi mahramnya. Tetapi kalau anaknya udah bukan jadi mahram karena dia boleh menikah gitu loh, ya. Oke. Nah, untuk yang ke samping Pak Kiai, paman dan tante ini artinya yang langsung Yang adik aslo. atau kakak dari ayah ibu kita. Iya, itu mahram. Kalau misalnya itu tadi misalnya adik ibu laki-laki misalnya om kemudian misalnya saya laki-laki nih ada om yang dari ibu, berarti saya nggak apa-apa, itu masih mahram. Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau mahram. kemudian istrinya om itu apakah termasuk sudah dia berbeda sudah Pak Kiai? ajam, Oh, sudah ajam karena dia orang pernikahan. lain ya. Oh, oke. Jadi jangan kemudian kita juga misalnya longgar saja membuka aurat misalnya, itu nggak boleh. Nggak boleh, karena kalau dicerai sama om kita boleh menikah dengan dia. Paham, Iya, paham, iya. paham. Tapi kalau itu tadi ya artinya saudaranya ayah atau ibu kita itu akan tetap menjadi Iya, selamanya berlaku. Kalau kemudian yang terkait dengan pernikahan itu tadi Pak Kiai, mahram yang ada karena pernikahan itu siapa saja? Hanya mertua Hanya saja. mertua saja. Hanya mertua saja yang jadi mahram pada saat itu. Jadi ada yang menarik ini Mbak Mila, begini. Kalau dia disebut mahram itu secara alamiah Allah itu sudah mencabut ya rasa keinginan kepada, walaupun beda gender, beda jenis. Gini, kita besar, kemudian kita lihat ibu kita cantik mamanya, kita lihat bapak kita ganteng gitu. Itu secara alamiah itu tidak ada selera kita untuk mesum. Itu memang dicabut. Jadi kalau ada kasus percintaan antara anak sama ibu atau sama bapak, itu pasti ada faktor X yang mempengaruhinya. Karena secara normal dia nggak mungkin jatuh cinta itu. Nah begitu juga ketika kita menikah sama laki-laki, kita menikah sama wanita, itu secara otomatis mertua kita itu ditarik seleranya. Ya gitu. Jadi kalau umpamanya terjadi menantu dengan mertua, itu pasti ada faktor X. Nah salah satu faktor X ini dari pengalaman yang orang-orang yang sadar dan minta pencerahan ya kepada saya, ternyata nonton BF itu ya, menonton BF itu film XXS itu ada setannya Mbak Mila. Juga ya, artinya, Pak Kiai. Kata dia kalau judi itu ada setannya, mabok kan ada setannya, pornografi itu juga sama. Jadi dia kalau dia sudah punya rangsangan seperti itu, ada setannya, dia melihat siapa saja, maka dia akan dapat rangsangan seperti itu. Ya, jadi tidak heran ketika Komodos tidak senang istrinya, selirnya 10, tapi ketika dia senang dengan kakaknya, dia ingin menggauli kakak kandungnya. Itu memang ada setan yang spesial mempengaruhinya. Oleh karena itu, ini saya punya kepentingan para pemirsa. Jangan sekali-kali dibuka itu hal-hal yang semacam itu, karena semuanya akun media sosial itu semuanya punya
ada pintu emergensinya, pintu semua. Nah, udah jangan dibuka. Ya, kalau dibuka emang kecanduan bahasanya itu, berbahaya. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mbak Wulandari di Jakarta. Kita simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Sri Agustian, saya mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sejauh mana batasan kita dengan mahram kita? Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, mahram itu kan diperbolehkan untuk melihat aurat kita, ya. Nah, aurat yang boleh dilihat oleh mahram itu apa saja gitu? Sejauh mana? Apakah secara mutlak ataukah memang ada batasan-batasannya? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Juga terkait dengan anak usia 9 tahun yang dalam aturan Islam itu tidurnya harus sudah dipisah dengan orang tuanya. Nah, mohon penjelasannya mengenai itu. Terima kasih banyak atas kesempatan juga pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulandari di Jakarta. Pakai pertanyaannya ada 3. Yang pertama, sejauh mana kemudian batasan hubungan kita dengan mahram. Lanjut ke pertanyaan kedua, batasan aurat yang boleh ditampakkan di depan mahram seperti apa? Iya, jadi karena kita itu sudah ditarik seleranya ya untuk hajat kepada saudara kita yang mahram itu, maka pada batasan-batasan yang dalam keseharian itu biasa terbuka. Kepala, ya, bagian dari tangan dan sebagian dari bagian kaki, maka itu adalah bagian-bagian yang ditolerir untuk bisa terlihat oleh mahram kita. Bukan berarti boleh melihat keseluruhan. Nggak ada ketentuan seperti itu. Karena kalau melihat keseluruhan yang semacam itu, wah, setannya gede banget. Tetap saja dia juga akan terkena ya fitnah, cobaan setan yang berat gitu. Jadi yang boleh dilihat itu pada batasan-batasan yang sehari-hari kita di rumah, yang orang lain tidak boleh melihat, dia boleh melihat, tapi bukan maknanya totalitas, bukan makna keseluruhan. Baik. Nah, tadi pertanyaan tambahan terkait aturan dalam Islam untuk anak usia 9 tahun, apakah betul sudah harus dipisahkan tidurnya dengan orang tua, Pak Kiai? Ya, betul. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis itu, ya, ajarkan anakmu 7 tahun sholat, kemudian umur 9 tahun, 10 tahun, pukul pantatnya bila meninggalkan sholat, dan pisahkan tempat tidurnya. Jadi kalau anak itu 9 tahun, 10 tahun laki-laki, udah nggak boleh tidur sama mamanya. Kalau dia perempuan, sudah nggak boleh tidur sama ayahnya. Jadi jangan juga dibiasakan, ada seorang ayah yang membiasakan anaknya itu dipeluk. Tidurnya biasakan peluk, itu nggak boleh. Karena nanti kehangatan itu dia menganggap itu sesuatu yang hak. Dan nanti dia akan kecewa ketika ya tidak mendapatkannya itu karena gede. Kan lama-lama juga jengah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nggak boleh, sejak kecil udah tidak boleh. Mumpung anak saya masih 5 tahun, saya puas-puasin berarti Pak Kiai ya. Jadi batasannya 5 tahun masih boleh. 9 tahun ya Pak Kiai ya. Jadi usia udah masuk 9 SD, udah mungkin kelas 2, kelas 3 sudah harus dipisahkan. Nah, bagaimana dengan adik kakak yang misalnya beda jenis kelamin juga? Sama ya Pak Kiai. Dia juga harus sudah dipisah juga. Mohon maaf para pemirsa. Jadi kalau yang bagaimana kalau orang yang rumahnya kecil, dia rumahnya cuma terbatas saja. Bagaimana caranya itu? Ya bisa memanfaatkan ruang tamu ya, diberikan yang layak untuk anaknya. Pokoknya
itu bagian dari cikal bakal terjadinya musibah gitu kira-kira. Jadi harus ada upaya memang kita. Dan kasus-kasus yang terjadi Oedipus kompleks itu terjadi itu karena persoalan itu. Dari kecil sudah biasa, lama-lama dia merasa udah asik dan sulit memisahkannya. Kalaupun terbatas tuh apa tidak boleh satu selimut ya Pak Kiai ya? Oh, yang nggak boleh. itu juga nggak boleh ya. Nggak Jadi boleh. harus misalnya tempat tidur pun, misalnya walaupun sesama saudara, sesama laki-laki atau sama perempuan juga nggak boleh. Harus dipisah juga tempat tidurnya. Bisa dibuat bersusun gitu Pak Kiai atau gimana? Kalau disusun boleh. Itu memang untuk kamar yang punya kamar satu ya diberi tingkat ya seperti itu. Oke. Nah, untuk misalnya buat saya juga orang tua Pak Kiai yang punya anak laki-laki misalnya ataupun ya itu tadi kepada anak yang berbeda jenis kelamin itu juga harus hati-hati juga ya Pak Kiai. Misalnya menampakkan kan juga di depan anak bukan berarti kita juga bebas misalnya mau ganti baju juga sesukanya kan nggak seperti itu juga ya Pak Kiai. Harus juga dimulai untuk memberikan batasan-batasan di depan anak kita sendiri Pak Kiai. Iya, dia melihatnya tidak mengapa, tetapi kita tidak boleh pamer gitu. Kita tidak boleh mempertunjukkan. Jadi pada saat dia melihat kita sedang berganti baju umpamanya, nggak ada masalah. Dia nggak berdosa, kitanya nggak berdosa. Tetapi jangan melakukan umpamanya berbuka baju, ganti baju di depan anak juga nggak boleh juga. Jadi harus hati-hati dan itu harus diperhatikan. Memandikan anak juga seperti itu Pak Kiai. Misalnya nih batasannya seperti apa Pak Kiai? Ya kalau sudah 9 tahun iya, jangan dimandikan lagi. harus mandi sendiri. Mandi gitu sendiri. Ya? Karena ada bagian-bagian yang udah nggak boleh disentuh lagi. Nggak boleh dilihat. Oke. Nah Pak Kiai masih berkaitan tentang mahram karena misalnya pernikahan. Biasanya soal, ipar. Nah ini kan kemarin kita melihat cukup kontroversial juga ya, ada sebuah kasus yang kemudian akhirnya menjadi viral, difilmkan juga, ipar adalah maut. Jadi ternyata ada ipar yang ikut tinggal gitu ya bersama dengan pasangan suami istri yang justru akhirnya berujung pada misalnya perzinahan. Nah, bagaimana kemudian Islam melihat ipar itu sendiri Pak Kiai? Harus seperti apa kemudian misalnya kita mungkin punya adik, punya kakak, memposisikan itu dalam konteks rumah tangga juga Pak Kiai? Iya, memang kan biasanya kalau kita tinggal di Jakarta maka orang tua kita menitipkan adik kita, adik ipar, kakak ipar yang supaya dapat pekerjaan. Itu memang dilematis. Satu sisi kita menghormati keinginan keluarga, satu sisi kita nggak keberatan kalau cuma 1-2 orang menghidupkan itu, membantu gitu. Emang ada resikonya seperti itu. Tetapi kalau dua-duanya berpegang pada ukuran batasan-batasan mahram sebenarnya nggak akan terjadi. Ya, jadi yang punya rumah dengan yang datang bertempat tinggal di situ, dia mengerti tentang batasan-batasan ya yang mahram mana yang bukan mahram. Karena kan ipar itu bukan mahram. Itu sama saja memelihara anak singa di rumah. Yang bila kita salah memeliharanya, tidak menjinakkannya, dia sebenarnya memangsa kita gitu. Karena memang sebenarnya dia bukan mahram. Jadi kalau punya kesempatan untuk menolak mungkin lebih bagus ya Pak Kiai. Artinya kalau ada kita punya kemampuan misalnya untuk ya sudahlah mendingan nggak usah tinggal di rumah kita gitu, mungkin akan lebih baik gitu pilihannya. Kalau seandainya kamu mau nggak lebih enak kamu kos dekat ke kampus kamu. Kita membiayainya jauh itu lebih aslah, ya lebih bagus. Jadi jangan kita kemudian sebisa mungkin tidak memberikan ruang ya untuk peluang-peluang yang sebenarnya kita tidak inginkan ya Pak Kiai. Ya betul. Baik. Jadi ipar adalah maut itu memang betul-betul benar. Memang bisa sama. Bisa karena terjadi. Dia bukan mahram dan itu berbahaya. Oke. Pak Kiai berkaitan kemudian dengan mahram karena persusuan. Nah ini kadang-kadang orang masih suka bingung. Artinya kalau misalnya pernah disusui oleh ibu yang sama, mau seperti apapun itu tidak boleh haram dinikahi berarti ya Pak Kiai? Iya. Jadi rodo'ah dalam Islam itu pertama konsekuensi hukumnya apabila anak yang disusuinya di bawah 2 tahun, kemudian 5 kali menyusui, ya 5 kali menyusui secara puas, artinya bukan cuma sekedar
menikmati, tapi sampai tertidur, sampai puas, maka berlaku hukum rodoah. Dia itu secara otomatis karena darahnya sudah mengalir kepada anak itu, maka secara otomatis itu nanti akan tertarik itu rasa keinginannya, ya nafsunya dan lain sebagainya juga akan tertarik. Si anak nggak nafsu sama ibunya, ibunya juga nggak nafsu sama anaknya itu. Ya, termasuk juga kepada si suaminya itu. Oke, ini penting ya, Bibi. Nah, itu siapa? Anak-anak si ibu itu semuanya jadi mahram. Semuanya jadi mahram. Ya. Tapi tidak anak-anak saudaranya yang disusui. Oh, anak-anak saudaranya disusui? Nah, tidak. ini umpamanya ya, saya anak susu ya, dengan seorang ibu gitu. Maka saya dengan semua anak ibu ini sama ibu ini mahram, saya nggak boleh nikah. Iya. Tapi adik saya boleh nikah sama dia, karena dia tidak bukan rodoa, tidak serta merta adik kakak saya itu menjadi mahram dengan itu. Oke, siap, baik. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mahram, Memahami Batas Syariat Islam. Pak Kiai, belakangan ada istilahnya donor ASI Pak Kiai kan. Jadi untuk ibu-ibu yang kemudian produksi ASINya juga melimpah itu bisa mendonorkan ASINya kepada mungkin anak-anak atau bayi yang butuh begitu. Nah, dalam konteks agama kita ini diperbolehkan, tapi diperbolehkan atau tidak, dan apa kemudian yang harus diperhatikan Pak Kiai, poin-poinnya? Iya, kalau konsep rodoah itu kan memang orang yang ditunjuk khusus boleh dengan upah. Jadi maksudnya kalau wanita karir ingin mengikuti konsep rodoah, dia bukan memberikan kepada pembantunya susu sapi, tetapi dia mencarikan orang untuk menyusui, karena ASI tidak bisa terkalahkan oleh air susu manapun. Itu formula misalnya. Nah, jadi dia jelas. Jadi konsep rodoah itu siapa yang menyusui, siapa yang disusuinya jelas. Karena dia konsekuensi hukumnya terjadi. Kalau donor atau orang yang memanfaatkan pemberian, kalau masih bisa dilacak, masih bisa diketahui, akan tetap terjadi walaupun sudah ditaruh di botol, kemudian dikirim dengan transportasi pengiriman. Artinya mohon maaf tidak menyusu pada puting si ibu susu. Walaupun tidak seperti itu, dia tetap aja jadi. Kalau secara khusus memang ditentukan. Ditentukan. Tapi kalau yang acak seperti halnya orang membeli darah umpamanya ya, untuk keperluan anaknya, keluarganya yang sakit itu, nggak bisa lagi donor itu dicari asal usulnya, maka tidak terjadi. Karena berapa kali dia menyusu, kan susu yang apakah dalam 5 kali, apakah dalam 5 kali itu diketahui pasti ini adalah dari sumber yang sama gitu. Nah, kan seperti halnya darah, dia cuma golongannya yang diketahui sama, tetapi bisa jadi 5 kantong itu bisa jadi 5 orang, bisa 2 orang gitu. Oleh karena itu tidak terjadi persusuan dengan menggunakan donor susu, donor ASI dari orang lain, manakala tidak terdeteksi dia secara spesifikasinya itu tidak. Jadi akan lebih baik dan lebih aman sebenarnya kalau tahu riwayatnya ini ASINya dari siapa, kemudian itu akan justru akan lebih bagus ya Pak Kiai? Itu lebih bagus, lebih terpelihara. Bahkan kan gini kira-kira Mbak Mila ya, ada di luar halal ya, di luar halal ini. Kan
kenapa yang diminta oleh keluarga dari Rasul itu Halimatus Sa'diyah, ya, orang gunung. Iya. Kenapa tidak bangsa Quraisy yang diminta menyusuinya, gitu loh. Bangsa Quraisy yang makanannya gizinya lebih bagus gitu. Tetapi orang gunung, Halimatus Sa'diyah itu orang gunung yang tiap hari turun naik gunung, itu yang diyakini bahwa tubuhnya itu sama kekuatannya dengan laki-laki. Jadi makanan halalan thayyiban itu, aspek thayyib itu juga bukan cuma sekedar nutrisi itu kandungannya ini dan itu, tetapi juga siapa yang wanita yang mana yang memberikan persusuan itu juga dalam penilaian gitu. Nah, kalau orang yang tiap hari naik gunung turun gunung, pekerja keras, maka nanti itu secara natural menumbuhkan sebuah keuletan di dalam bekerja bagi si anak yang menyusuinya itu. Ya. Oke. Jadi pentingnya tidak hanya melihat kualitas mungkin ASI-nya ya, Ya. tapi siapanya yang Siapa kemudian itu juga gitu, penting atau gitu. ya itu tadi ya, ibu susu itu juga penting karena bisa mempengaruhi karakter si anak juga ya Pak Kiai. Ya, betul. Oke, baik. Pak Kiai, bicara soal mahram yang mu'abad dan ghairu mu'abad, selamanya dan sementara itu seperti apa Pak Kiai? Kalau selamanya kan seperti tadi misalnya, mertua mau nanti sudah pisah sama suami atau sama istri begitu Dia akan tetap. tetap selamanya. Jadi mertua. Kalau yang tadi mahram sementara berarti contohnya iparkah atau seperti ghairu mu'abad Pak Kiai? Iya, yang tidak abadi itu Ya karena pernikahan seperti ya karena selama dia menikah maka dia menjadi mahramnya ya, bagian dari kedekatannya itu. Kalau dia bercerai maka Iya, dia itu menjadi orang lain lagi gitu. Jadi makanya misalnya kalau ada pasangan yang sudah bercerai udah nggak bisa lagi asal salaman gitu Oh, ya. nggak bisa. Udah nggak bisa ya Pak Kiai. Iya, kecuali memang niat mau balik gitu Oke. loh. Nah itu, jadi kecuali kalau mau ada niatan buat rujuk itu bisa. Nah Apa? berarti batasannya itu untuk yang kepada non mahram itu interaksinya seperti apa dong Pak Kiai kalau begitu? Ya itu jadi kan dia berarti kan sudah hukumnya hukum ajam. Orang Hukumnya biasa ya. orang lain gitu. Iya. Ya maka dia sama, kalau ngobrol harus ada pendamping di ruangan terbuka, terang, ya, kemudian tidak membicarakan hal-hal yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Sama kaedahnya terhadap orang asing manakala dia datang ke rumah kita, sama hukumnya seperti itu. Nah kadang-kadang itu sepupu Pak Kiai, kadang kita merasa sepupu kan ya udah lah ya, sepupu kita sendiri gitu. Kalau ketemu ya pelukan, kalau ketemu ya cipika-cipiki, apalagi pas lebaran kadang-kadang kalau nggak salaman kan ya ampun nanti dianggapnya, kok nggak salaman sih gitu misalnya Pak Kiai. Jadi apa yang perlu diperhatikan itu tadi dalam berinteraksi kepada non mahram itu, jadi harus seperti apa Pak Kiai? Iya, sebenarnya itu budaya yang nggak boleh buat kita. Nggak boleh ya? Iya, budaya yang nggak boleh buat kita. Orang nempel kok. Orang kulit ketemu kulit kok. Kan kalau dia sepupu, dia boleh menjadi wali buat kita. Ya, jadi umpamanya bapak kita meninggal. Kan turun ke adiknya tuh, ke Pak Le, Pak De gitu ya. Kalau nggak ada anaknya Ya, Pak Le. betul. Nah kan sepupu tuh. Kalau kita mau nikah orang lain, maka dia bisa jadi wali. Tapi dia boleh juga menikah sama kita gitu loh. Nah itu mengapa dia fungsinya ganda dan dia berbahaya. Ya musuh dalam selimut dia tuh. Hati-hati ya Pak Kiai. Iya. Oh, jadi dia bisa menjadi wali kita karena saya ingat ponakan saya itu kemudian yang menikahkan adalah sepupunya, Iya. anak dari pamannya. Kalau udah nggak ada hak warisnya itu, maka sepupu kita jadi wali. Dan dan boleh juga dinikahi ya. Boleh. Karena ada ya itu kadang-kadang saya kok bisa Boleh sepupu kan, dinikahi. kan Pak Kiai? kakak adik boleh jadi besan. Kakak adik boleh jadi. Boleh jadi besan. Jadi iya. anak kita sama anak kakak kita, anak adik kita boleh kita nikah. Hanya saja dalam Islam itu
tidak boleh dijodohkan. Oh, Tidak bagus, bukan tidak boleh, boleh. Tidak bagus, gini. Ini menarik nih, dan mudah-mudahan yang nonton juga bukan di bawah umur. Jadi kalau dia sepupu dijodohin, kemudian sementara karena itu tradisi, mempertahankan klan, gen, dan lain sebagainya, atau mempertahankan harta malah, nggak boleh kalau dia nggak segreget. Jadi dalam Islam itu kalau menikah, kenapa harus sama orang lain? Supaya gregetnya itu, semangatnya itu memang luar biasa. Itu juga membantu untuk melahirkan anak yang bagus. Jadi kalau dia berhubungan, maaf nih, pulang kerja capek, sebaiknya jangan berhubungan, janjikan aja besok ya, utang aku gitu. Jadi dia mestinya greget karena dikhawatirkan kalau jadi dianya tidak greget, itu ada efek. oh terhadap mungkin Nah, makanya kawin itu harus yang semangat gitu, yang gregetan, yang istrinya mau dimakan gitu loh. Nah, itu lebih bagus. Oke. Baik, jadi itu yang perlu diperhatikan bahwa dalam konteks mahram, sepupu dalam tanda kutip ya Pak Kiai ya, itu bisa jadi itu tadi ya, bisa jadi wali, bisa jadi bahkan bisa jadi pasangan kita. Bisa. Penting. Ini ilmu baru. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita tapi kita jeda dan break terlebih dahulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kami lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mahram, memahami batas syariat Islam. Pak Kiai, dalam kondisi tertentu misalnya pekerjaan atau pendidikan, kan seringkali kemudian kita dihadapkan pada situasi atau kondisi harus misalnya cuma berdua dengan teman atau kolega, rekan sejawat yang berbeda mungkin jenis kelamin gitu ya Pak Kiai ya, dan bukan mahram kita tentunya. Itu hukumnya bagaimana ya Pak Kiai? Misalnya berholwat berdua, tapi ya karena konteksnya mungkin pekerjaan atau ada urusan yang memang harus diselesaikan. Ya sebenarnya kalau itu sesuatu yang dilarang bisa jadi saat itu aman. Jadi dia kalau dalam usul fikih disebut dengan sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu mencegah terjadinya sebuah kesalahan. Jadi kalau umpamanya Mbak Mila ya ketemu pebisnis laki-laki yang mau investasi di sini gitu, ketemu itu kan mana mungkin terjadi hal-hal yang nista umpamanya gitu. Kan pertanyaan yang normatif semacam itu mungkin gitu, nggak mungkin kan? Ya enggak. Tetapi Islam mengatakan dalam perspektif sadduz zari'ah itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia nanti kalau terbiasa ini kalau ada angka 1 ada angka 2, angka 3 gitu loh. Pada berikutnya itu akan terjadi kesalahan. Sehingga kalau di dalam hukum setiap sesuatu yang menimbulkan resiko hukum maka ditutup dengan hukum haram. Ya, seperti itu. Banyak ya dalam istilah kaidah hukum disebut dengan sadduz zari'ah. Sebenarnya kita bisa upayakan ya Pak Kiai, misalnya mencari itu tadi teman untuk orang ketiga yang bisa menemani. Jadi mencari opsi yang sebenarnya lebih aman ya untuk menghadapi situasi itu. Oke. Nah, bagaimana dengan hukum safar Pak Kiai? Misalnya buat perempuan yang kita mau safar tapi tidak ditemani oleh mahram, batasannya seperti apa? Apakah boleh dilakukan? Ya, jadi kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu pemerintah Saudi Arabia sudah menghapus mahram bagi orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Dulu kenapa pemerintah lebih berani melakukan terhadap sesuatu yang oleh Islam sudah ditetapkan. Jadi secara histori itu kan terjadinya mahram dalam perjalanan itu
karena dia perjalanannya jauh, padang pasir, banyak penyamun, bisa saja dia diculik dan lain sebagainya karena memang wanita pada waktu itu mahal harganya. Iya. Nah, kalau sekarang kenapa dicabut? Hukum mahram itu sudah terangkat dengan agent, dengan kelompok terbang. Kelompok terbang itu 300 sampai 350 orang. Kemudian dari 300, satu kloter, kelompok terbang itu terdiri dari beberapa agent. Agent itu paling tidak 20-30. 20-30 kalaupun perempuan semua sebenarnya dia sudah kokoh. Ya, nah jadi kata mahram dulu itu karena memang wanita yang sendiri nggak boleh gitu loh. Bagaimana kalau wanitanya banyak, itu namanya mafhum mukhalafah. Kalau satu tidak boleh, mafhum mukhalafahnya kalau banyak boleh. Nah itu kaidah hukum, maka dicabut. Jadi apabila dia berangkat dengan agent, maka mahramnya tidak perlu. Tapi bagi orang Taif, orang Irak, dia berlaku hukum mahram. Kalau dia berangkat sendiri naik mobil umpamanya, nggak boleh. Paham. Ya. Jadi itu tadi ya, kalau dalam kondisi aman, bisa dipastikan keamanannya bersama-sama gitu ya, dalam rombongan gitu, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya berarti bisa. Kalau alasannya misalnya liburan ke luar negeri bersama teman-teman perempuannya sendiri gimana Pak Kiai? Nah kadang-kadang ini bisa dijadikan alasan soalnya ke suami, ya udahlah ya maulah sama teman-teman kita ke Singapura. Ya kalau sebentar. konteksnya mahram itu Liburan. dia umpamanya berlima berenam itu sudah terangkat mahramnya. Oke. Tapi persoalan izin dari suami itu lain lagi Lain lagi ya, bahasannya. bahasannya. Iya. Harusnya boleh ya kalau udah ramen. Tapi itu tadi ya, kalau dari segi mahram, sebenarnya karena tadi Sudah berkelompok. sudah berkelompok. Ya, jadi mafhum mukhalafahnya udah boleh. Oke, Pak Kiai, ini yang juga menarik. Kalau kondisi saat ini kan mahram tuh kan tidak hanya sebatas bagaimana kemudian bertemu gitu ya, berinteraksi misalnya bersentuhan kah atau mungkin berpandangan. Tapi dalam konteks saat ini yang kita sudah dengan mudahnya memiliki smartphone gitu ya, sosial media, ternyata juga ada adabnya ya Pak Kiai ya, dalam misalnya mungkin mengunggah foto atau mengunggah postingan tertentu untuk tetap menjaga batasan mahram Pak Kiai. Iya, kalau dia punya medsos tapi privat gitu, nggak apa-apa. Artinya dia memilih orang-orang yang mahramnya untuk gabung dengan dia. Tapi kalau dia buka untuk umum, berlaku hukum pergaulan dalam dunia nyata berlaku walaupun itu di dunia maya. Bukankah ada orang yang tidak bisa tidur karena melihat kecantikan wanita walaupun sebenarnya cantiknya filter gitu ya. Iya, Kalau ketemu mah nggak asli gitu. Beda Jadi, banget gitu. Ada nih sebagai penutup hadis ini menarik Mbak Mila. Nabi mengatakan bahwa an-nazaru ya sahmun min sahami iblis. Jadi orang laki-laki kalau memandang wanita itu sama saja dia membidikkan anak panah. Di antara anak-anak panahnya iblis. Jadi dia bisa terkena gitu. Nah, faman ghadda basarahu awrasahullahu al-halawata fi qalbi. Orang yang menahan, memeram, memejam matanya, tidak mau melihat yang memang dia bisa melihat, maka Allah kasih asyik, manis dalam hatinya. Dia bisa nih menikmati, tapi dia nggak mau menikmati, dalam hatinya itu dikasih kenikmatan. Kenapa begitu? Al-Mujahid mengatakan, annal mar'ata iza akbalat, wanita itu kalau dia berhadapan, ya, maka fazayyanaha ala ra'si. Orang akan dibumbui oleh si iblis itu melihat wanita itu ingin memilikinya gitu. Itu kalau dari depan wanitanya cantik, ya, kemudian bodinya bagus gitu. Wa iza adbaratil mar'a, tapi kalau dia berbalik, ujazuha yuzayyinu syaitan, maka bempernya, pantatnya itulah yang dihiasi oleh iblis sehingga terlihatnya lebih bagus. Jadi dia mau maaf nih. Dari mana saja? Dilihat dari mana saja memang berbahaya kalau yang melihatnya beda gender. Oke. Jadi berarti dari mata itu, dari pandangan juga harus dijaga ya Pak? Iya, masmum kata Nabi itu
anak panah yang beracun. Kalau kamu melihat berarti kamu kena anak panahnya iblis. Aduh, Masya Allah. Pak Kiai, sebagai penutup closing ini, jadi di tengah distorsi media yang luar biasa, kita mudah melihat sesuatu yang tidak sepantasnya kita lihat. Yang haram-haram sekarang kan banyak yang bisa dengan mudahnya kita lihat ya Pak Kiai. Yang itu tadi bisa memicu pada melesatnya anak panah yang dihiasi oleh setan itu. Jadi harus bagaimana supaya kita ini tetap ya kuat mentalnya untuk bisa menahan segala macam gangguan ini Pak Kiai. Saya pernah cerita di edisi yang lalu ya tentang anak-anak yang menghafal Quran itu tidak pegang HP. Iya. Kemudian dia kalau di rumah sedang nonton TV itu, kalau ada adegan-adegan itu, maka tangannya memencet untuk pindah channel dan kepalanya menoleh. Apakah itu bisa berlaku bagi kita? Bisa. Kalau orang sholat dan dijaga sholatnya, ketika masuk di berandanya, maka dia tidak mau berlama-lama. Nggak mau tanya ini siapa yang ngirim, nggak mau tanya ini siapa, kenapa seperti ini. Jadi ternyata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ternyata bisa terjadi. Kalau dia umpamanya dia sholat terus, apalagi dia baca Quran, matanya yang tidak mau dipakai untuk melihat itu. Ya. Itu bisa, siapa saja dan itu rumusnya itu berlaku untuk umum. Jadi kalau kita masih suka menikmati, jawabannya sederhana. Baca Qurannya kurang. Masya Allah. Ya, sholatnya kurang banyak. Tapi kalau dia tebalkan itu, Maka itu otomatis kok. Nggak mau deh. Jadi itu sudah otomatis badan kita akan menjaga. Kita akan terjaga dari hal-hal. Iya, tubuhnya yang nggak mau. Gitu ya, Pak Kiai. Masya Allah. Aduh. Berarti ini karena masih suka scrolling Instagram sering-sering, berarti ngajinya harus ditambah kalau saya berarti Pak Kiai ini. Sholatnya juga harus ditambah ini. Subhanallah, baik. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Pak Kiai luar biasa, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Pemirsa mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Harapan kita tentu saja semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Dan yang paling penting mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah.